Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Woni Ahmad Ridwan, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah HR Planning. Dan kami tidak lupa ucapkan juga terima kasih kepada Fakultas Ekonomi FEB Universitas Pakuan yang telah membantu dalam analisis kami. Kami dari kelompok 3 kelas 6 B Manajemen akan mempresentasikan hasil analisis budaya organisasi menggunakan metode OCAI pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Saipudin NPM 0211222140 dan rekan saya. Saya Muhammad Rano Farisi dengan NPM 0211222128. Saya Muhammad Hafiz Ramadhani, NPM 0211221135. Saya Siti Fadila dengan NPM 0211222183. Saya Rusdianto Prasetyo dengan NPM 0211222187. Nama saya Nurul Hikmah dengan NPM 0211222105. Langsung kepada materi pertama yaitu latar belakang. Budaya organisasi adalah sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang membentuk cara anggota organisasi bekerja dan berinteraksi. Dalam institusi pendidikan tinggi seperti Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan, budaya organisasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang produktif, inovatif, dan harmonis. Seiring globalisasi dan perubahan yang cepat, organisasi dituntut untuk adaptif dan inovatif. Pemahaman terhadap budaya organisasi menjadi kunci keberhasilan transformasi institusi. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan menghadapi tantangan akademik dan pengelolaan SDM yang beragam. Namun, sering ditemukan ketidaksesuaian antara budaya yang diharapkan dengan yang ada saat ini, seperti kurangnya komunikasi efektif dan inisiatif kerja. Di sini saya akan memaparkan rumusan masalah yang ada pada laporan kelompok 3. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran budaya organisasi saat ini dan juga yang diinginkan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pakuan menurut persepsi pimpinan. Yang kedua yaitu bagaimana gambaran budaya organisasi saat ini dan juga yang diinginkan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pakuan menurut persepsi staf atau bawahan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana implikasi hasil analisis budaya organisasi berdasarkan 6 dimensi OCAI terhadap pengembangan budaya kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pakuan. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana gambaran budaya organisasi saat ini dan juga yang diinginkan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pakuan menurut persepsi pimpinan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran budaya organisasi saat ini dan juga yang diinginkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pakuan menurut persepsi staf atau bawahan. Dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana implikasi hasil analisis budaya organisasi berdasarkan 6 dimensi OCAI terhadap pengembangan budaya kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pakuan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan juga kebiasaan yang dianut dan dijalankan bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya ini menjadi pedoman dalam berperilaku, berinteraksi, serta mengambil keputusan di lingkungan kerja. Budaya organisasi menciptakan identitas yang unik bagi organisasi dan membedakannya dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi dibentuk oleh beberapa unsur utama yang saling berkaitan dan juga mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Unsur-unsur budaya organisasi yaitu ada 6. Yang pertama, nilai-nilai inti atau core values. Yang kedua, ada norma dan aturan tidak tertulis. Yang ketiga, ada simbol dan artefak. Yang keempat, ada ritual dan tradisi. Yang kelima, ada gaya kepemimpinan. Dan yang keenam, ada sistem dan juga struktur organisasi. Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI. Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI adalah alat diagnostik yang dirancang untuk mengukur budaya organisasi. Alat ini dikembangkan oleh dua pakar manajemen organisasi, Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron dari University of Michigan. OCAI dirancang berdasarkan pemahaman bahwa budaya organisasi adalah elemen penting dalam kesuksesan dan efektivitas organisasi. Budaya yang tidak selaras dengan strategi organisasi atau perubahan lingkungan dapat menjadi penghambat perkembangan organisasi. Melalui OCAI, organisasi bisa mengidentifikasi budaya dominan saat ini, mengetahui arah budaya yang diinginkan, menganalisis kesenjangan atau gap budaya, dan menyusun strategi perubahan budaya secara terarah.
Lalu di slide selanjutnya ada tipe budaya organisasional Culture Assessment Instrument atau OCI. Yang pertama ada clan atau budaya kekeluargaan. Budaya clan ini menggambarkan organisasi seperti keluarga besar dengan hubungan yang erat, penuh loyalitas dan saling percaya. Kolaborasi, keterlibatan dan kerja tim sangat ditekankan. Pemimpin berperan sebagai mentor atau fasilitator yang berfokus pada pengembangan SDM jangka panjang. Keberhasilan diukur dari kepuasan tim, perkembangan pribadi, dan keharmonisan antar karyawan. Lalu di slide selanjutnya ada adokrasi atau budaya cipta. Budaya organisasi ini mencerminkan lingkungan kerja yang dinamis, kreatif, dan syarat semangat kewirausahaan. Inovasi, eksperimen, dan pengambilan risiko sangat didorong dengan pemimpin berperan sebagai visioner dan wirausahawan. Karyawan diberi kebebasan dan inisiatif tinggi. Keberhasilan diukur melalui pertumbuhan, penciptaan sumber daya baru, serta peluncuran produk atau layanan inovatif. Umumnya ditemukan di industri teknologi dan startup seperti Airbnb dan Uber. Strategi kualitas yang diterapkan mencakup prinsip fail fast, perbaikan berkelanjutan, dan pengembangan standar baru sesuai kebutuhan pasar yang cepat berubah. Tipe budaya organisasional Culture Assessment Instrument atau bisa disebut OCAI. Hierarki atau bisa disebut budaya hierarki. Budaya hierarki mencerminkan organisasi yang sangat terstruktur dan formal dengan aturan dan prosedur ketat. Pemimpin bertindak sebagai koordinator untuk menjamin efisiensi dan kelancaran operasional. Fokus utamanya adalah stabilitas, kontrol, dan hasil yang dapat diprediksi. Keberhasilan diukur dari efisiensi, keperencanaan yang matang, keandalan, dan biaya rendah. Umumnya ditemukan di sektor seperti rumah sakit, militer, perbankan, dan energi nuklir. Strategi kualitas menekankan pengukuran, kontrol proses, pemecahan masalah sistematik, serta penggunaan alat manajemen mutu. Budaya market menekankan hasil, target, dan persaingan lingkungan. Kerja berfokus pada pencapaian tujuan dan dominasi pasar. Pemimpin berperan sebagai penggerak keras dan kompetitor yang menuntut kinerja tinggi. Keberhasilan diukur dari pangsa pasar, profitabilitas, pencapaian strategi, dan reputasi. Budaya ini diumum di sektor konsultasi, pemasaran, penjualan, dan manufaktur kompetitif. Strategi kualitas meliputi pengukuran preferensi pelanggan, meningkatkan produktivitas, kemitraan eksternal, serta keterlibatan pelanggan dan pemasok dalam proses bisnis. OCAI Assessment. Yang pertama, karakteristik dominan atau bisa disebut dominan karakteristik. Bagaimana suasana umum dan ciri khas utama organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan atau bisa disebut organisational leadership. Bagaimana pemimpin bertindak, memimpin, dan dipersepsikan oleh anggota organisasi. Yang ketiga, pengolahan karyawan atau bisa disebut management of employees. Bagaimana cara organisasi mengelola, memperlakukan, dan mendorong karyawan. Yang keempat adalah perketat organisasi atau bisa disebut organisasi blue. Nilai atau prinsip apa yang menentukan seluruh elemen dalam organisasi. Yang kelima, menekankan strategis atau bisa disebut strategis emphasis, prioritas strategi organisasi dalam meraih keberhasilan jangka panjang. Kriteria keberhasilan atau bisa disebut kriteria of sukses. Bagaimana organisasi mendefinisikan kesuksesan dan hasil yang dianggap penting. Penerapan Organizational Culture Assessment Instrument atau bisa disebut OCAI. Yang pertama, memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi budaya organisasi. Terus yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan menghambat dalam operasional. Terus yang ketiga, membantu dalam perumusan kebijakan pengembangan organisasi. Terus yang keempat, meningkatkan motivasi kerja, inovasi, dan kualitas layanan akademik. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Jalan Pakuan, Tegelaga, Bogor Tengah pada 27 sampai 28 Mei 2025. Data dikumpulkan melalui kuesioner OCAI kepada pemimpin dan staf. Sampel sebanyak 11 responden atau
pemimpin dan staf FEB Universitas Pakuan. Pengisi kuesioner, terdapat 6 indikator, masing-masing 4 pernyataan, total skor 100 untuk kolom sekarang dan diharapkan. Selanjutnya, skor tertinggi untuk pernyataan paling sesuai, terendah untuk yang tidak sesuai. Teknik analisis data, yang pertama, kelompokkan data ke dalam 4 tipe budaya. Kedua, jumlah dan hitung rata-rata nilai dari 6 dimensi. 3, buat worksheet, sekarang, dan masa depan di Excel. 4, buat grafik, radar, dan presentasi hasil tiap dimensi. Selanjutnya, ada hasil budaya organisasi saat ini yang diinginkan menurut persepsi pemimpin. Budaya organisasi saat ini didominasi oleh nilai, hierarki, dan aturan dan klan kekeluargaan. Namun, para pemimpin menginginkan pergerakan menuju budaya lebih kolaboratif dan inovatif dengan mengurangi dominasi birokrasi. Budaya market tetap stabil, menunjukkan hasil tetap penting meskipun bukan prioritas utama. Juga di sini ada budaya organisasi saat ini dan yang diinginkan menurut persepsi staf. Budaya saat ini didominasi oleh hierarki dan klan, mencerminkan lingkungan kerja yang terstruktur dan penuh kebersamaan. Namun, staf menginginkan pergeseran ke budaya yang lebih kolaboratif atau klan dan inovatif atau adokrasi. Dengan mengurangi birokrasi atau hierarki, budaya market tetap penting namun bukan untuk fokus utama. Secara keseluruhan, staf berharap suasana kerja yang lebih suportif, kreatif, dan adaptif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Implikasi 6 indikator OCAI. Langsung saja yang pertama yaitu ada karakteristik dominan. Saat ini organisasi cenderung birokratis namun tetap menjunjung kekeluargaan. Kedepannya diharapkan budaya lebih hangat dan inovatif dengan menekankan kolaborasi dan kreativitas. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan organisasi. Gaya kepemimpinan masih bersifat struktural dan sportif. Namun, para anggota menginginkan pemimpin yang lebih visioner, inspiratif, dan mendorong perubahan. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan karyawan. Saat ini karyawan dikelola dengan pendekatan kekeluargaan dan target. Kedepannya diharapkan pengelolaan lebih fleksibel, kolaboratif, dan mendorong ide-ide baru. Yang keempat, ada perekat organisasi. Saat ini, organisasi menyatu karena aturan dan target. Kedepannya diharapkan kebersamaan dan semangat inovasi menjadi pengikat utama antar anggota. Yang kelima, ada penekanan strategis. Strategi sekarang menyentuh banyak aspek. Kedepannya diharapkan lebih fokus pada pengembangan SDM dan inovasi untuk menjawab tantangan masa depan. Nah, yang keenam yaitu ada kriteria keberhasilan. Keberhasilan saat ini diukur dari kepatuhan dan keharmonisan. Namun, staf menginginkan keberhasilan diukur dari seberapa besar kontribusi tim dan inovasi yang dihasilkan. Slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Budaya organisasi yang paling dominan saat ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan adalah budaya hierarki yang mencerminkan lingkungan kerja yang sangat terstruktur dengan penekanan pada prosedur ketat, kontrol birokratis, dan stabilitas operasional. Sistem kerja berjalan berdasarkan aturan formal yang kuat, sehingga pengambilan keputusan cenderung top-down dan kurang partisipatif. Namun, hasil radar chart yang menunjukkan bahwa dosen dan staf mengharapkan perubahan menuju budaya keren yang lebih menekankan kerjasama, komunikasi terbuka, suasana kekeluargaan, serta keterlibatan emosional dalam organisasi. Hal ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, sportif, dan humanistik. Terlihat adanya kesenjangan budaya antar kondisi saat ini dan budaya yang diinginkan, terutama pada penurunan budaya hierarki dan peningkatan signifikan pada budaya keren dan adorasi. Hal ini menunjukkan keinginan Sivitas Akademi FEB Universitas Pakuan untuk bertransformasi menuju budaya organisasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan kreativitas, tanpa sepenuhnya meninggalkan struktur yang diperlukan. Slide selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama, diperlukan upaya untuk meningkatkan budaya kolaborasi dan komunikasi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lebih banyak ruang dialog seperti forum diskusi terbuka, pertemuan rutin lintas divisi, dan tim kerja kolaboratif yang mendorong keterlibatan aktif semua elemen organisasi.
Yang kedua, ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Perlu menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan kepemimpinan, serta kegiatan team building yang memperkuat hubungan antar individu. Peningkatan kapasitas SDM tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga aspek emosional dan sosial yang mendukung budaya kekeluargaan. Nah, selanjutnya di sini ada dokumentasi dari kelompok kita yang saat melaksanakan kuesioner terhadap para petinggi dan staf dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Berikutnya ada saran. Yang pertama, diperlukan upaya untuk meningkatkan budaya kolaborasi dan komunikasi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lebih banyak ruang dialog seperti forum diskusi terbuka, pertemuan rutin lintas divisi, dan tim kerja kolaboratif yang mendorong keterlibatan aktif semua elemen organisasi. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia (SDM) perlu menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan kepemimpinan, serta kegiatan team building yang memperkuat hubungan antara individu. Peningkatan kapasitas SDM tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga aspek emosional dan sosial yang mendukung upaya kekeluargaan. Adalah beberapa dokumentasi kami yang dilakukan di lingkungan Universitas Pakuan, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.